peluang industri susu ini masih sangat besar. Kalau kita membahas saham komprehensif ya, di balik lembar-lembaran saham itu bisnis modelnya itu kayak gimana sih? Kita itu harus tahu. Kembali lagi, di setiap lembaran saham itu di belakangnya ada bisnis kayak gitu. Nah, kalau kita mau investasi saham ke Ultra Jaya, kita harus tahu nih operasionalnya kayak gimana, manajemen kayak gimana. Dan seperti dibahas di konten ini kayak gitu. Jaringan distribusi itu penting loh dari perusahaan. Mungkin kita orang umum atau backgroundnya yang bukan bisnis atau backgroundnya hanya teknik itu karena kita nggak tahu mungkin menyepelekan distribusi ya. Padahal distribusi gue pernah denger nih, dia bilang bahwa sebenarnya Unilever gitu, dia kenapa sih dia sangat besar kayak gitu dan dia sangat kokoh gitu waktu dulu. Meskipun ada perusahaan lain yang memiliki produk yang lebih baik, tapi kalau tidak mempunyai distribusi dan kekuatan merek juga tidak. Kekuatan merek itu didapat dari kamu menguasai iklan di TV kayak gitu. Indonesia kan luas. Kalau kita tidak memiliki distribusi yang efisien dan jaringan yang kuat, profit and loss itu bisa diakali kayak gitu. Tapi kalau udah arus kas itu memang bener dadanya, karena ada perusahaan yang P&L profit and loss-nya dia secara hitungan di laporan keuangan profit, tapi di arus kasnya itu negatif kayak gitu. Dan itu kita harus waspada. Kembali lagi ya, lu jangan cuma baca di atas kertas doang. Lu ini hidup di dunia nyata, maksudnya lu datang, lu lihat brandnya, lu lihat manajemennya kayak gitu, produksinya gimana kayak gitu, dan storynya itu seperti apa sih kayak gitu. Jadi jangan ngaku investor nih kalau belum tahu story dan bisnis model dari perusahaan. Simak sampai selesai. Halo, kembali lagi di podcast Aziz. Bagi teman-teman yang belum subscribe dulu ya, soalnya biar tidak ketinggalan info-info penting untuk perusahaan. Jadi yang belum pernah, jadi yang baru ke channel saya ini membahas bisnis, investasi, saham, dan inovasi. Jadi yang belum subscribe dulu ya. Kali ini saya akan mau membahas tentang review saham Ultra Jaya, saham multi bagger nih kalau kita udah hold dari tahun 2010. Oke, check it out. Bagi yang belum mengenal Ultra Jaya, saya jelasin profil singkatnya dulu ya. Jadi Ultra Jaya ini terkenal oleh bisnis susunya. Jadi Ultra Jaya ini terkenal oleh bisnis susunya. Dia adalah pelopor dalam proses ultra high temperature. Ini teknologi UHT ya. Dari tahun 1975. Produsen terbesar UHT di Indonesia lah. Pangsa pasar Ultra Jaya ini adalah 35%. Dengan itu pasar pangsa susunya. Kalau untuk pangsa pasar teh RTD atau ready to drink itu hampir 70% lah. Nah, dari dulu Ultra Jaya sudah bekerjasama dengan Unilever, Mondelez, Internasional, Shanghang Perkasa. Itulah jaringan Ultra Jaya ini termasuk luas ya, tapi tidak seluas Indofood katakanlah. Nah, ini yang pertama, susu Ultra Jaya UHT. Jadi ada beberapa target konsumen. Yang pertama, di susu ini adalah merek Ultra Milk untuk dewasa dan anak-anak. Yang kedua, merek low fat, high calcium untuk konsumen yang peduli kesehatan. Nah, yang ketiga ada Ultra Mimi untuk anak-anak yang kecil-kecil itu. Tahu kan anak-anak? Ada nada kartun-kartunnya. Terus ada susu kental manis. Nah, ini merek Cap Sapi. Jadi untuk segmen produk susu itu mencapai penjualan 73% dari total sales mereka. Kalau produk teh kayak teh kotak itu mereka proporsi penjualannya itu hanya sekitar 20% dari total salesnya. Tapi kalau teh kotak itu dia menjadi nomor 1 nih segmen teh RTD, ready to drink, dengan pangsa pasar 69%. Oke, selanjutnya adalah keunggulan perusahaan. Bisnis model Ultra Jaya ini memang konvensional tapi sangat bagus ya. Jadi dia berdasarkan industri yang kokoh, permintaan susu dan teh itu menjadi
kayak dasar minuman sehari-hari nggak sih? Kayak di Indonesia lah. Apalagi sekarang kalau kita minum kopi itu kan ada campuran susu, kopi kekinian, makanya jadi itu akan meningkatkan permintaan di pasar kayak gitu. Jadi posisi terdepan di pasar bisa ada pertumbuhan yang berkelanjutan kayak gitu. Dan Ultra Jaya juga memiliki fasilitas produksi yang terintegrasi dari koperasi, misalnya koperasi susu, supply, dan Ultra Jaya juga punya ya peternakan sendiri, terus punya manufacturing sendiri pabriknya, mesin UHT, terus packing juga sampai ke distribusi, sehingga bisa lebih efisien perusahaannya. Kalau efisien kan labanya semakin tebal kayak gitu. Lalu jaringan distribusi nasional yang luas, terutama di Jawa, dan sekarang juga lagi mengembangkan di luar Jawa. Pasokan susu yang segar dan baik dan berkualitas. Kita tahu ya kalau ngerasain susu Ultra Jaya itu lebih creamy, lebih enak lah pokoknya. Itu kalau gue sih, daripada susu yang lain, dan harganya juga pas lah di kantong. Dan ini manajemen yang berpengalaman, karena manajemen juga orang-orang yang pemilik perusahaan, the founder of Ultra Jaya kayak gitu. Nah, kita masuk fundamental industri yang kuat dari Ultra Jaya ini. Meskipun ada penurunan PDB juga, tapi saya optimis nih Ultra Jaya ini kan tahun sekarang udah berkurang nih Covid, jadi akan bisa melanjutkan pertumbuhan kayak gitu. Nah, kalau kita lihat backgroundnya ya, pangsa susu di Indonesia ini naik loh. Ini lihat nih, dari kuartal 3 2019 sampai kuartal 3 2021 itu mengalami kenaikan dari 9,8 juta 2019 sekarang menjadi 12 juta. Itu pangsa pasarnya. Kita juga bisa lihat nih, konsumsi per kapita produk susu kita. Paling tinggi itu Malaysia 53,2 liter per kapita. Indonesia jauh 14,8. Nah, ini kan bisa menjadi ketika perusahaan atau industri susu berhasil mengedukasi lebih lanjut nih pasar susu kita, itu bisa jadi nanti menjadi menyalip Filipina yang 16,6 juta per kapita, lalu Thailand, lalu kita sampai Malaysia lah. Itu masih ada potensi kenaikan 4 kali lipat dari sekarang kayak gitu. Itu masih banyak lah peluang. Jadi tren-trennya itu urbanisasi dan meningkatkan pendapatan, memperkuat permintaan susu siap minum, tren-tren kebugaran, tren-tren hidup sehat kayak gitu. Susu cair juga lebih enak kan, lebih segar juga daripada susu bubuk gitu yang terlalu banyak proses produksinya. Jadi semakin sederhana proses produksi, semakin gizi itu nggak banyak yang hilang ya, gizi dan vitamin kayak gitu. Kalau dulu waktu saya kuliah di Prancis dulu, tiap hari orang-orang Prancis itu pasti minum susu, mesti jadi nyetok. Kalau kita kan beli susu ya paling 1 karton kayak itu atau 2. Kalau orang-orang Prancis itu minimal itu ada 6 karton itu jadi satu, diplastikin gitu jadi dibawa kayak gitu. Jadi satu ini 6 karton gitu. Berarti 6 karton ya 6 liter sekali beli untuk satu keluarga. Jadi kembali lagi, peluang industri susu ini masih sangat besar. Itu pun di Indonesia juga belum semua yang beli kan. Nah, selanjutnya pangsa pasar teh. Pangsa pasar teh dari 2019 ke 2021 mengalami penurunan. Ini mungkin perubahan dari consumer behavior ya, soalnya waktu corona kan pertemuan juga jarang kayak gitu, jadi mungkin teh juga berkurang. Tapi ini saya kira hanya sementara ya, pasti akan bertumbuh lah teh, kan ready to drink juga pasar sangat suka kayak gitu. Jadi karakteristik utama dari pangsa pasar teh ini ada beberapa segmen pengemasan nih. Jadi kalau kita tahu kan kemasan ya udah itu kan yang gue minum yang suka tuh, tapi produser dan marketing itu beda. Mereka punya standar lah, ada yang gelas, karton, dan PET. Kalau karton kan lebih mudah gitu ya dikonsumsi di rumah, di sekolah, dan lebih praktis juga dan tidak merusak lingkungan kalau karton. Nah, ini posisi pasar terbesar siap meraih pertumbuhan pasar.
lanskap kompetitifnya ini kita bisa lihat ya di sini. Nah, kita tahu ini Ultra Jaya nih. Ultra Jaya dengan pangsa pasar 35%. Sebenarnya Ultra Jaya ini udah turun loh pangsa pasarnya. Tapi kita jangan lihat hanya data sebagai di atas kertas ya. Kita kan jadi ikut komprehensif gitu kalau menilai atau mereview. Jadi manajemen juga bilang meskipun pangsa pasar ini menurun, tapi salesnya Ultra Jaya terkait susu ini, produk susu ini naik. Karena memang banyak pemain-pemain yang memang sadar bahwa susu ini prospek kayak gitu. Jadi banyak pemain baru, tapi salesnya juga susu itu juga naik kayak gitu. Yang sebelum Indomilk ini baru ini, dalam arti dia sekarang udah lumayan nih 15%. Frisian Flag 18%. Terus ada Greenfield ini yang susu yang agak mahal ya, ada 4% kayak gitu. Milo 4%, tapi tetap nih Ultra Jaya nomor 1. Itu kalau susu ya. Ini kalau teh nih pasarnya, wah, Teh Sosro siapa yang nggak kenal Teh Sosro ya? Teh Sosro itu udah dari dulu brand yang kuat gitu. Tapi teh kotak ini menurut saya tidak selama Teh Sosro, tapi dia berhasil merebut pangsa pasar kayak gitu. Ada 69%. Fruity yang biasanya kita kenal juga, Fruity itu kalau nggak salah anak perusahaannya Coca-Cola ya. Itu hanya 1% untuk RTD ya. Gitu. Jadi distribusinya, brandnya juga bagus nih, teh kotak tidak boleh diremehkan ya. Karena mungkin banyak kan hanya terkenal oleh susunya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang buat yang belum tahu ya, ada susu macamnya ini ada 4 nih. Terus ada teh kotak. Ada teh kotak less sugar juga. Sari asam manis, kacang hijau. Ini teh kotak rasa juga gitu. Kalau kita membahas saham ini jadi komprehensif ya. Di balik lembar-lembaran saham itu bisnis modelnya itu kayak gimana sih? Kita itu harus tahu. Kembali lagi, di setiap lembaran saham itu di belakangnya ada bisnis kayak gitu. Nah, kalau kita mau investasi saham ke Ultra Jaya, kita harus tahu nih operasionalnya kayak gimana, manajemen kayak gimana. Yang seperti dibahas di konten ini kayak gitu. Nih, jadi ini proses produksinya nih. Mulai dari bahan mentah, penyimpanan, terus ada formulasi, pemurnian, homogenisasi, pasteurisasi. Jadi pasteurisasi itu kita harus tahu juga nih sebagai pemegang sahamnya, apa sih pasteurisasi UHT itu? Pasteurisasi itu dia menghilangkan bakteri-bakteri. Jadi dia dipanaskan sekitar 70 sampai 80 derajat selama sekitar 10 atau 20 detik kayak gitu. Nah, kalau UHT ini lebih tinggi lagi. UHT adalah ultra high temperature. Ultra ada beberapa referensi sih, katanya ada yang 150 derajat pemanasan atau di atas 210 derajat kayak gitu. Dan ini hanya 2 detik kayak gitu. Jadi ketika udah melewati yang kedua nih, tahap kedua ada pemurnian, homogenisasi, pasteurisasi, itu udah masuk ke karton kan. Nah, karton sama susunya di dalamnya itu bareng-bareng masuk ke UHT treatment. Nah, kalau udah 2 detik selama temperatur 200 derajat itu disimpan di penyimpanan dan pembungkusan antiseptik. Lalu pembungkusan dan penyimpanan di gudang. Tuh prosesnya secara umum ya. Nah, jaringan distribusi itu penting loh dari perusahaan. Mungkin kita orang umum atau backgroundnya yang bukan bisnis atau backgroundnya hanya teknik itu karena kita nggak tahu mungkin menyepelekan distribusi ya. Padahal distribusi, gue pernah dengar nih anak direktur perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia ini, dia bilang bahwa sebenarnya Unilever gitu, kenapa sih dia sangat besar kayak itu dan dia sangat kokoh gitu waktu dulu, karena dia bilang meskipun ada perusahaan lain yang memiliki produk yang lebih baik, tapi kalau tidak mempunyai distribusi dan kekuatan merek juga, kekuatan merek itu didapat dari kamu menguasai iklan di TV kayak gitu. Itu tidak bisa mengalahkan kayak gitu.
Soalnya distribusi itu Indonesia kan luas. Kalau kita tidak memiliki distribusi yang efisien dan jaringan yang kuat, nanti akhirnya mahal. Kalau mahal kan tidak, ya kalah dari kompetisi kayak gitu. Yang kedua merek. Nah, merek itu dari iklan di TV kayak gitu. Karena sekali iklan, langsung tersebar kan seluruh Indonesia. Lah sekarang ini ada disrupsi antara di jaringan distribusi itu, karena sekarang ada Tokopedia dan Shopee COD dan Shopee itu kan tuh bisa distribusi lah. Jadi siapa saja itu bisa jualan, siapapun bisa dijualan dari manapun juga, dan juga bisa mengiklan brandnya masing-masing. Kita kan sekarang bisa iklan di Tokopedia, bisa iklan di Instagram, bisa iklan di Facebook kayak gitu, dengan lingkaran dari influencer kayak gitu. Jadi itu hal yang sangat mendistrupsi kayak gitu. Nah, kembali lagi ke Ultra Jaya nih. Jadi jaringan distribusi nasional Ultra Jaya ini luas. Manajemen membagi dua nih, di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Di Pulau Jawa ini ada entitas anak perusahaan namanya PT Nikos Distribusi Indonesia. Ini yang bagian logistik nih. Jadi PT Nikos ini punya 65.000 titik penjualan. Jadi fokus di Jawa. Nah, kalau di luar Jawa, jadi Ultra Jaya ini menggunakan 63 distributor atau third party dengan gerai-gerai yang di luar Jawa. Jadi ini potensi yang di luar Jawa ini sangat banyak ini. Sampai Ultra Jaya ini menggunakan pihak ketiga. Beda dengan yang di Jawa kan, yang udah dikuasai oleh distributornya PT Nikos tadi. Nah, Ultra Jaya ini terus mengembangkan pasokan susu segar, karena jadi manajemen Ultra Jaya ini mendapatkan data, ini pasarnya ini meningkat nih, sudah saatnya kita meningkatkan pasokan kita kayak itu. Lah, ada dua pasokan nih. Yang pertama adalah Koperasi Peternak Susu. Jadi Ultra Jaya juga menjalin hubungan yang kolaboratif kayak gitu dengan peternak sapi susu lokal untuk menjamin pasokan susu yang segar berkualitas tinggi. Jadi mengurangi ketergantungan pada produk susu impor dengan harga dan nilai tukar yang berfluktuasi. Ini Koperasi Peternak Susu, mayoritas pasokan susu segar. Jadi kalau yang pernah ke Bandung dan pernah ke daerah Pengalengan ya, situ banyak peternak sapi ya itu adalah base-nya Ultra Jaya kayak gitu. Jadi kalau Anda ngaku-ngaku investor atau beli saham-saham ini, lu juga inilah peduli sama perusahaan lu lah, lu cari tahu kayak gitu. Misalnya ke tempat produksinya kayak gitu. Jadi sense of belongingnya itu kerasa gitu, daripada cuma lembaran digital gitu. Itu filosofi dasarnya, sense of belonging kita dikonstruksi dengan kita memahami perusahaan tersebut, datang ke produksinya, manufakturingnya, pelajari brandnya, pelajari cara dia membuat brand, marketingnya gimana, produknya apa aja, segmennya apa aja, consumer behaviornya gimana dari produknya kayak gitu. Nah, saat ini ada 3.000 sapi nih di Pengalengan. Itu adalah pasokan eksklusif untuk Ultra Jaya. Khusus sapi perah. Nah, teman-teman, Ultra Jaya ini juga memiliki peternakan di Brastagi ya. Daerah Sumatera Utara. Jadi iklim di sana juga cocok untuk peternakan sapi perah, terus memanfaatkan keahlian juga petani-petani sana. Terus Ultra Jaya juga mengedukasi petani atau peternak sana terkait tekniknya, kebersihan dan pakannya kayak gitu. Sehingga tahu kan ini value chain-nya bagus, jadi nggak cuma perusahaan aja yang untung, tapi petani, stakeholder juga happy gitu. Peternak juga mendapatkan uang yang lebih kayak gitu, dan mereka juga semakin pandai.
Strategi-strategi dari Ultra Jaya: mengoptimalkan platform distribusi, memastikan ketersediaan optimal secara nasional, meningkatkan kapasitas produksi dan gudang, fokus yang berkelanjutan dalam pengembangan produk baru, ekspansi operasional, peternakan, produk susu untuk menjamin sumber pasokan, investasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi operasi. Nah, kembali lagi ya, untuk memastikan ketersediaan Pemasok susu, jadi Ultra Jaya membangun fasilitas peternakan sapi kayak gitu. Setelah peternakan sapi atau suplainya ditambah, Ultra Jaya memikir distribusinya gimana nih. Nah, distribusi itu dibagi menjadi dua kalau di sini, di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa, fokus Ultra Jaya ini meningkatkan penetrasi pedagang eceran modern dengan tradisional, yaitu dengan cara menambah anggota tim penjualan. Terus cara berkelanjutan berinvestasi dalam pelatihan dan kualitas tenaga penjualan, meningkatkan efisiensi penjualan melalui investasi dalam IT dan teknologi. Berbeda dengan Jawa ya, luar Jawa ini fokusnya lebih ke distribusi, fokusnya lebih ke mendukung para distributor untuk memperluas jangkauan mereka. Karena di Pulau Jawa distributornya sudah cukup banyak dan bisa diandalkan. Jadi Ultra Jaya di Jawa lebih ke eceran, fokus memperbesar itu. Kalau di Pulau Jawa mereka lebih fokus mendukung distributor untuk banyak jaringan mereka. Setelah itu nanti nextnya gue pikir nanti bakal meningkatkan penetrasi ke pedagang eceran kayak gitu. Jadi ini tahap-tahapnya. Jadi nggak bisa langsung gitu. Tapi strategi dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun mendatang itu nanti akan berbeda mengikuti step-stepnya gitu. Nah, fokus karena di luar Jawa juga banyak pulau ya. Jadi sekarang fokus di Sumatera dan Kalimantan. Sumatera kan sudah ada base-nya produk Ultra Jaya ya. Sumatera sekarang udah ada tempat peternakan susu sapi perah ya. Jadi Ultra Jaya ini sekarang telah membangun pusat distribusi baru nih, dan akan beroperasi insya Allah di pertengahan tahun 2022. Pusat distribusi baru. Nah, kalau fasilitas produksi baru, Ultra Jaya juga sedang membangun nih. Jadi Ultra Jaya ini mengurangi profil resiko, mengurangi total aktivitas pengiriman sehingga mengurangi biaya lebih efisien. Semakin kita banyak produksi pengiriman pada volume tertentu, itu kayak break even point-nya kayak gitu. Jadi diharapkan nanti fasilitas produksi baru ini tahun 2023 ini udah dimulai ya. Nah, Ultra Jaya ini juga fokus ke produk baru. Jadi Ultra Jaya juga menjelajahi peluang untuk kategori teh. Pengembangan segmen teh dalam kemasan dalam karton. Jadi memperkenalkan berbagai varian rasa yang baru nanti kayak gitu. Dan kita tahu bahwa produk baru dari segmen susu Ultra Jaya ini apa nih? Ya, yaitu minuman yogurt sama susu pasteurisasi. Yang tadi kan tahu kan susu pasteurisasi dan susu UHT itu beda. UHT itu lebih ultra high temperatur ya. Gini teman-teman, gue kan juga belajar tentang kopi ya, kayak barista gitulah. Dan itu juga butuh susu. Dan di kalangan barista nih, mereka bukan memperdebatkan sih, tapi mereka ada yang lebih seneng susu pasteurisasi, terus susu UHT kayak gitu. Wah, ternyata pasar susu ini luas juga ya. Ada 2 segmen yang mungkin ada penikmatnya masing-masing kayak gitu. Terus gue mikir, bukannya Ultra Jaya ini hanya UHT ya? Terus susu pasteurisasi ini ada kayak apa sih, Greenfield kalau nggak salah ya, atau apa
Cimori. Nah, Cimori itu susu pasteurisasi nih. Wah, kalau Cimori sudah mempunyai market susu pasteurisasi, kenapa nih Ultra Jaya nggak kesana kayak itu? Gue mikirnya kayak itu. Ternyata susu Ultra Jaya ini udah siap nih untuk meluncurkan produk-produknya nih terkait susu pasteurisasi dan yogurt gitu. Jadi masuk adaptif lah berarti kan. Jadi lihat consumer behavior-nya itu mereka peduli kayak itu. Nah, ekspansi untuk operasional peternakan produk susu dan menjamin pasokan susu ini ada di Sumatera. Rencana jangka panjang ini ada 6.000 sapi perah nanti di Sumatera ya. Kalau di Bandung 2.000, ada 2.000 sapi perah dan sudah 10 tahun berpengalaman. Nah, untuk kedepannya Ultra Jaya ini, jadi kalau kita semakin menguasai dari hulu sampai hilir, kayak Indofood nih contohnya, dia kan hulu sampai hilir. Hilirnya misalnya ada brand Indomie, tapi hulunya ada Tepung Bogasari, terus ada perusahaan yang CPO kayak gitu. Jadi secara kos ini Indofood ini lebih murah dan siap bersaing kayak gitu. Karena dari hulu juga ada INDF yang menyuplainya. Nah, dari itu Ultra Jaya juga berusaha membangun untuk itu kayak gitu. Jadi mereka juga berinvestasi dari hulunya juga, dari membuat pakanan sendiri. Misalnya apa sih, biasanya rumput-rumput atau ada ini sistemnya sendiri lah, komposisinya gimana. Jadi mereka membuat pertanian sendiri nanti, terus kalau dipanen kalau sudah ini dipanen rumputnya atau daun-daunnya nanti dicampur, terus nanti di apa namanya, dikasihkan ke sapinya, tentunya dengan standar perusahaan ya. Saya kurang tahu untuk detailnya. Tapi intinya adalah supply chain sendiri, jadi itu akan lebih efisien kayak gitu. Jadi menurut saya ide membuat pabrik pakan sendiri tuh emang top sih. Nah, ini ikhtisar data keuangannya. Jadi penjualan Ultra Jaya ini dari kuartal ketiga naik sebesar 7%. Untuk laba bersihnya, meskipun 2019 ke 2020 ini penjualannya juga sempat turun, tapi tidak sampai merugi. Memang perusahaannya bagus gitu. Padahal di corona juga tahu sendiri kan kayak gitu, disruptionnya. Tapi perusahaan masih tumbuh nih 7,8% kayak gitu. Nah, untuk rincian penjualannya, produk susu ini naik dari kuartal 3 2020 ke kuartal 3 2021. Itu naik sebesar 8,9%. Berarti yang tadi saya bilang kan, meskipun market share Ultra Jaya ini turun, tapi meskipun market share Ultra Jaya ini turun, tapi pertumbuhan sales penjualannya Ultra Jaya ini naik kayak gitu. Tapi untuk teh dan minuman ini sedikit penurunan ya. Maksudnya minuman ini minuman kesehatan yang ada teh hijau atau asem kayak gitu. Jadi 2019 ke 2020 itu ada penurunan 15,3% ya, cukup banyak juga ya. Tapi ini sudah tren naik juga. Kuartal 3 2020 ke 2021 itu naik 6%.
itu sih. Jadi kita harus aware terhadap segmen susu dan tehnya. Kalau segmen susunya tadi segmen susunya tadi adalah komposisinya 75% dari total penjualan. Kalau teh itu 19%. Kalau lain-lain ini tidak terlalu signifikan. Nah, selanjutnya beban usaha. Beban usaha ini turun loh. Ini keren sih. Revenue naik, profit naik, beban usaha turun. Iklan promosinya juga turun. Karena 2020 kemarin kan agak susah juga ya kalau mau mengiklan, juga tidak seagresif yang tahun sebelumnya lah, atau tahun 2021 nanti. Terus juga biaya logistik dan angkutan itu akan semakin efisien seiring dengan peningkatan volume. Jadi kalau ada perusahaan baru, susu baru lah, ketika volumenya tidak mencapai break even point lah dari pengiriman, distribusi, jadi costnya itu tinggi gitu. Jadi semakin monopoli, semakin luas jaringan, semakin banyak produk yang dikirim dan diproduksi, itu semakin murah nanti cost of produksi, terus cost of distribusinya kayak gitu. Nah, arus kas ini yang keren sih, keren banget nih Ultra Jaya nih. Dari 2020 kuartal 3 itu 900 miliar, kuartal ketiga 2021 itu udah 1,2 triliun coba. Itu cashnya itu. Jadi teman-teman, arus kas operasional itu sangat metrik yang menurut gue itu penting banget lah di bawah ROE itu. Karena kita tahu nih, dari arus kas operasional itu duit yang beneran masuk. Kalau kita lihat P&L atau profit and loss itu mungkin di profit and loss itu bisa diakali kayak gitu. Tapi kalau udah arus kas itu memang bener datanya, karena ada perusahaan yang P&L profit and loss-nya dia secara hitungan di laporan keuangan profit, tapi di arus kasnya itu negatif kayak gitu. Dan itu kita harus waspada. Kembali lagi ya, lu jangan cuma baca di atas kertas doang. Lu ini hidup di dunia nyata, maksudnya lu datang, lu lihat brandnya, lu lihat manajemennya kayak gitu, produksinya gimana kayak gitu, dan story-nya itu seperti apa sih kayak gitu. Nah, ini kita lihat ya, pendapatannya udah naik dari 4,4 triliun sekarang udah 4,7. Jadi aman, dia maksudnya bertumbuh, dan aset lancarnya juga, ekuitasnya juga bertumbuh dari 4,5 triliun menjadi 4,7 triliun. Arus kasnya juga yang saya bilang tadi dari 900 miliar menjadi 1,2 triliun. Jadi kas di akhir periode ini ada 2,7 triliun, meningkat dari 700 miliar ya tahun kemarin. Gitu. Dari sekian penjelasan tentang Ultra Jaya. Untuk rekan-rekan yang mau bertanya nanti silakan komen. Yang belum subscribe juga jangan lupa ya subscribe dan aktifkan tanda loncengnya.